Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kembali kita kedatangan salah satu teman formulator dari PT Kertopaten Kencana, atau mungkin teman-teman kenal dengan pupuk tawon yang sudah tidak asing di beberapa petani. Kali ini kita kedatangan langsung petugas formulatornya. Oke, Mas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Mas siapa? Perkenalkan Mas ya, sebenarnya nama saya Jeffrey Rendra Effendi, panggilan Rendra, itu asli Jember. Oh, Mas Rendra. Dari untuk area kerja di Jember? Area kerja itu Bondowoso Situbondo. Oh, oke, jadi Mas Rendra merupakan petugas dari pupuk tawon Ya, yang mengcover area Situbondo dan juga Bondowoso. Oke, Mas, kali ini kita mau tanya-tanya seputar produk dari pupuk tawon. Untuk pupuknya apa, Mas? Ini Mas, kalau untuk pupuknya variannya sebenarnya punya tawon ada banyak, belasan bisa sampai puluhan. Tapi ini karena di sini kita kenalkan yang terbaru dari tawon, ada 2 produk. Jadi nanti bisa kita kenalkan Mas. Produknya? Nah ini Mas, yang pertama produknya HSP Mas. Oh, HSP. Nah, ya, ini HSP nanti bisa khusus dasaran dan bisa untuk pemupukan lanjutan juga bisa. Oh, untuk pupuk dasar dan juga untuk susulan. Iya. Jadi bisa dimix dengan pupuk yang lain juga bisa. Gitu. Kemudian? Dan yang kedua ini ada USP Mas. USP Asnita namanya. Jadi ini pupuk khusus untuk starter. Nah ini kenapa USP? Karena ini pengganti urea. Oh, seperti itu. Tapi bukan urea Mas. Ya. Kayak gitu ya. Oke, untuk kandungannya pupuk HSP. HSP apa saja, Mas? Nah ini Mas, kalau untuk kandungan HSP Asliva ini ada 2 Mas. Nah, di sini. Ini kenapa HSP di situ? Karena ada kandungan humid asid atau asam humatnya di situ. Oh, asam humat. Ya, di situ. Jadi asam humatnya ini 8% dan ini ada kandungan fosfat larutnya itu 13%. Mas. Jadi fosfat larut nanti bisa dibahas lebih lanjut karena fosfat itu terbagi menjadi 3. Jadi bisa dibahas lebih lanjut. Oke. Ini yang kita penasaran, mungkin juga beberapa teman petani masih sebagian masih asing dengan asam humat. Ya benar. Untuk fungsi sendiri apa, Mas? Sebenarnya untuk asam humat ini fungsinya untuk? Kalau asam humat ini secara garis besar fungsinya itu lebih kepada untuk pengembalian pH tanah. Jadi tanah-tanah yang asam, tanah-tanah yang tidak normal, pH-nya ngedrop, itu bisa dikembalikan atau distabilkan lagi asam humat ini. Oke. Oh, jadi bisa dikatakan untuk memperbaiki struktur di tanahnya, Mas ya? Benar. Jadi bisa memperbaiki struktur tanah supaya pH-nya jadi seimbang lagi. Oh, itu fungsi utama dari? Fungsi utama dari asam humat. Oh, ya. Untuk USP sendiri, Mas, kandungannya apa saja? Nah, ini kandungan untuk USP itu ada 2, Mas. Jadi di sini ada nitrogen 30% dan ini fosfatnya juga 6%. Jadi tapi ini yang menarik di sini nitrogennya itu hanya panggilan saja ganti urea. Di sini nitrogennya sudah nitrat, Mas. Udah dalam bentuk nitrat. Jadi terbagi 2. Jadi di situ nitrat 13% dan amonium 17%. Oh, itu sama-sama nitrogen, Mas ya? Ya. Terus bedanya antara, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman petani kita untuk perbedaan antara nitrogen nitrat dan nitrogen amonium. Ya Mas. Jadi mungkin sekalian untuk informasi buat teman-teman petani yang ada di sini. Ini perbedaannya, kalau untuk nitrogen nitrat ini sudah siap saji, Mas. Seperti itu. Jadi kalau diibaratkan kepada kita itu sudah berbentuk nasi atau siap
dimakan Oleh oleh tanaman. Seperti itu. Dan kalau untuk nitrogen amonium ini itu berbentuk ZA. Oh, hampir sama dengan bahan yang ada di ZA lah. Memang ini ZA Mas. Jadi ZA plus di situ nitratnya ini. Kelebihannya USP ini nitratnya ini yang langsung terlihat oleh tanaman nanti. Oh iya ya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan Mas ya, nitrat ini merupakan intisari atau inti dari nitrogen itu sendiri Mas ya. Benar. Jadi semua nitrogen dari urea, amonium atau ZA itu larinya pasti atau terjadi nanti ending-endingnya jadi nitrat ini Mas. Oh. Jadi benar katanya Samian itu sudah intisari atau siap sajinya untuk nitrogen. Jadi misalkan kita gambarkan kayak kelapa, nitrat ini merupakan istilahnya apa? Kalau orang sini mengistilahkan tuh patinya. Iya. Pateh kan seperti bahasa orang-orang kita di sini. Sarinya dari nitrogen sendiri Mas ya. Oke, nanti mungkin kita bisa langsung uji coba di lahan Mas ya. Siap monggo. Untuk penggunaan pupuk HSP ataupun USP sendiri, target sasaran tanamannya tanaman apa saja Mas? Kalau target sasaran tanaman itu ini bisa digunakan untuk semua tanaman Mas. Baik holti maupun tanaman pangan. Seperti itu. Karena memang sudah banyak yang pakai, kalau di holti itu mulai dari cabai, tomat, terus bawang. Jadi memang sudah banyak Mas. Seperti itu. Bisa dikatakan tidak terspesifik ke satu tanaman saja. Benar. Bahkan kalau untuk pangan itu sudah banyak dipakai di padi. Oh padi. Mungkin kalau di holti di cabai juga. Iya. Bisa di cabai seperti itu. Ini nanti kita akan coba di itu Mas. Kita akan coba di tanaman perkebunan. Kebetulan di sini lagi musim tembakau. Siap. Maka nanti kita akan uji coba kedua pupuk ini pada tanaman tembakau. Seperti apa nanti pupuk ini bisa menunjang kesuburan dari tanaman kita. Atau juga karena memang mungkin bukan cuman di wilayah di daerah saya di sini, banyak petani mengeluh masalah pupuk subsidi. Mungkin ini salah satu bisa jadi bahan alternatif kita untuk menjaga kesuburan tanaman kita. Oh ya, sekedar informasi untuk kemasannya 5 kilo seperti ini Mas ya. Nah ini yang kemasan 5 kilo. Di luar juga ada kemasan yang 25 kilo Mas. 25 Jadi kilo. ada dua kemasan yang 5 kilo dan 25 kilo. Kayaknya kalau di kios-kios di seluruh Indonesia sudah disediakan Mas ya. Kayaknya sudah beredar di kios-kios. Mungkin di wilayah teman-teman juga sudah mulai banyak. Tapi misalkan nanti teman-teman kesulitan untuk mendapatkan pupuk ini, nanti saya taruh link all shop di deskripsi video ini. Jadi kemasannya 5 kilo seperti ini. Ya, kemasan 5 kilo. Oke, nanti langsung bisa kita coba aplikasikan Mas ya. Seperti apa cara kita mengaplikasikan pada tanaman perkebunan, khususnya di tanaman tembakau. Karena memang di channel ini kita tidak hanya membahas putar tanaman secara teori, kan, tetapi biasanya akan langsung kita praktekkan, dan juga untuk reviewnya juga akan langsung saya upload seperti apa hasil dari pengaplikasian kita. Oh ya, mungkin pertanyaan terakhir Mas, pupuk HSP ataupun USP ini biasanya itu berapa hari Mas bisa kelihatan hasilnya setelah kita aplikasi? Berapa hari kemudian hasilnya bisa terlihat? Nah, ini karena kan khusus produk tawon itu kan pupuknya pupuk larut semua Mas. Nah, jadi pupuk siap saji semua. Itu biasanya reaksi ke tanaman itu 4 hari 5 hari sudah kelihatan. Oh, berarti bisa dikatakan lebih cepat dari pupuk yang pada umumnya biasanya masih menunggu antara 7 sampai 10 hari. Iya, kayak gitu. Jadi misalnya nanti intensif atau kelihatan 5 hari, 4 hari itu sudah bisa terlihat hasilnya. Oke, nanti coba kita akan aplikasi dan langsung 5 hari kemudian sesuai informasi dari Mas Rendra
akan saya review hasil tanamannya seperti apa. Oke, Mas Rendra, terima kasih atas kunjungannya dan semoga juga nanti bisa membantu para petani kita di sini. Oke teman-teman, seperti apa cara aplikasinya dan serta konsentrasi dosis penggunaannya, teman-teman bisa terus mengikuti video ini di part 2-nya. Oke, makasih Mas Rendra.